aroma kriuknya itu benar-benar waduh luar biasa ini. Mana dia ini kriuknya? Ah, atau kita ambil yang gede dikit. Ini dia. Ini kriuknya. Kita coba dari yang dagingnya dulu. Masya Allah. Bilang kalimah Allah, Masya Allah. Masya Allah, nikmat sekali ciptaan ya Allah. Dia mengatakan Masya Allah ketika mulutnya dipenuhi dengan hal yang kemudian dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mengucapkan Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa kembali di Bintang Mu'allaf Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, kesempatan kali ini kita akan tampilkan sebuah video dari seorang murtadin, yang mana murtadin tersebut membuat konten ketika dia makan B2. Tetapi apa yang dilakukan oleh murtadin ini? Dia mengucapkan lafal Masya Allah. Dan lalu kita juga akan tampilkan tanggapan dari Ustadz Tasik Ngaji, dan juga bagaimanakah tanggapan dari netizen di Indonesia dengan perbuatan ataupun konten yang secara sengaja dibuat oleh murtadin ini makan B2, tetapi murtadin ini melecehkan lafal Allah. Nah teman-teman, mari kita simak videonya. Nikmatnya luar biasa setelah dimakan. Kenikmatannya hanya sampai tenggorokan, selebihnya kalau dimakan berlebihan jadi penyakit, dan setelah itu berlanjut ke jamban. Jadi soal halal haram itu biarkan mereka memikirkan, urusan kita menikmati kelezatannya. Aroma kriuknya itu benar-benar waduh luar biasa ini. Mana dia ini kriuknya? Atau kita ambil yang gede dikit. Ini dia. Ini kriuknya. Kita coba dari yang dagingnya dulu. Masya Allah. Bilang kalimah Allah, Masya Allah. Kita coba dari yang dagingnya dulu. Masya Allah. Bilang kalimah Allah, Masya Allah. Masya Allah, nikmat sekali ciptaan ya Allah. Dia mengatakan Masya Allah ketika mulutnya dipenuhi dengan hal yang kemudian dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mengucapkan Masya Allah. Bayangkan ya ikhwah, kalau misalkan Anda doyan babi, silakan. Kenapa Anda bawa-bawa Masya Allah? Kenapa Anda bawa-bawa Allah? Dan saya yakin kalau misalkan orang ini ada sendirian makan babi, dia tidak akan menyebutkan Masya Allah ya ikhwah. Hanya saja karena ingin terlihat viral mungkin, hanya karena ingin disebut apa begitu ya, sampai-sampai dia melafalkan Masya Allah. Allah ya ikhwah, Tuhan yang umat Islam dibawa-bawa Masya Allah ketika makan daging babi. Nah, hal ini hemat kami perlu diluruskan ya, perlu diluruskan. Karena kalau misalkan tidak diluruskan, ya ditakutkan. Di suatu waktu ada orang yang kemudian makan babi, melafalkan kalimah-kalimah Allah, dan kalimah Allah ini suci, kalimah Allah ini mulia. Tidak sembarangan orang yang kemudian melafalkannya, apalagi kalau misalkan sudah di tempat kotor, tempat yang penuh dengan najis misalkan, maka itu haram ya ikhwah. Fikih jelas mengatakan seperti itu, haram kita melafalkan kalimah Allah di tempat-tempat yang kotor, di tempat-tempat yang najis, salah satunya jamban, toilet, dan sebagainya. Nah ini kan seakan disengaja ya ikhwah, ketika dia makan makanan yang diharamkan oleh Allah, kemudian mulutnya sedang dipenuhi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni hal-hal yang najis ya ikhwah. Baik, Teman-teman, sangat jelas sekali kita bisa melihat kelakuan yang diperbuat oleh seseorang yang ngaku murtadin tersebut ya. Dia masuk Kristen itu bukannya mengikuti ajaran Yesus, tetapi dia sedang memproklamirkan dan dia mengikuti ajaran Paulus. Dan ironisnya ketika si murtadin tersebut makan B2, kenapa dia harus mencatut ataupun mengucapkan lafal Allah yaitu Masya Allah? Ini adalah sebuah pelecehan yang sangat luar biasa teman-teman ya. Kita akan tampilkan dalil di dalam Bible kepunyaan si murtadin tersebut, bahwasanya ternyata masalah haramnya daging babi itu ada tertulis di dalam Imamat 11 nomor 7 dan 8. Demikian juga babi, karena memang berkuku belah, yaitu kukunya bersela panjang tetapi tidak memamah biak, haram itu bagimu. Daging binatang-binatang itu janganlah kamu makan, dan bangkainya jangan kamu sentuh, haram semuanya itu bagimu. Dengarkan kriuknya ya. Enak banget. Kalau orang Aceh bilang
mangat menggetar mangat. Dan ini kita coba lagi. Ini wah, lemak-lemaknya itu juicy sekali. Masya Allah, nikmat sekali ciptaan ya Allah. Lagi dia melafalkan kalimat Allah. Masya Allah, nikmat sekali ciptaan ya Allah. Lagi dia melafalkan kalimat Allah. Untuk mereka yang mengharamkan ini tetapi menghalalkan babu, astagfirullahaladzim, betapa nikmatnya. Tidak ada hukum yang dilanggar dari memakan ini, tidak ada juga bersinggungan dengan moralitas masyarakat karena memakan ini. Tetapi kalau kamu mengharamkan ini tapi menghalalkan babu, astagfirullahaladzim, sungguh pola pikir mana yang sedang kamu pakai. Ini nikmat sekali. Terima kasih untuk yang sudah mengirimkan. Dan kalau misalkan orang ini menuduh kepada Islam, kalau Anda mengharamkan ini, jelas Islam mengharamkan makan babi, daging babi, dari ujung kepala sampai ujung kaki dimakan, itu haram ya ikhwan. Jelas Islam melarang seperti itu. Nah, kemudian orang ini mengatakan babi diharamkan, tapi babu dihalalkan. Kalau misalkan orang ini menunjuk kepada dinullah, agama Islam, maka kami akan mengatakan, yang pertama, yang namanya budak itu ada sebelum Rasulullah SAW diutus ke muka bumi ini. Di zaman Romawi, di zaman Persia, itu sudah ada ratusan tahun, bahkan ribuan tahun sebelum Nabi SAW diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu perbudakan sudah ada. Kemudian ketika Allah mengutus Nabi SAW, perbudakan ditiadakan. Tetapi mentiadakan budak ini tidak langsung semerta-merta satu hari kemudian Nabi diutus oleh Allah ditiadakan, tidak ya ikhwan, tetapi bertahap. Itulah dakwah Nabi yang begitu sangat luar biasa. Tidak mungkin ketika Rasul diutus perbudakan habis, perbudakan sudah tidak ada, tidak seperti itu, tetapi bertahap. Dengan cara apa? Coba kita lihat bagaimana ibadah di dalam Islam. Kalau misalkan dilanggar, ada kafaratnya, itu memerdekakan budak. Contoh misalkan ketika ada suami istri melaksanakan senggama di waktu siangnya bulan Ramadan yang seharusnya puasa, maka kafaratnya dengan memerdekakan budak. Kemudian kalau misalkan ada seorang muslim yang membunuh muslim yang lainnya tanpa disengaja, maka kafaratnya memerdekakan budak. Banyak sekali ibadah yang kafaratnya adalah memerdekakan budak. Artinya apa? Dalam hal ini Nabi SAW mengajarkan kepada umat Islam agar membebaskan para budak, agar membebaskan abid dan lain sebagainya. Dan sampai sekarang perbudakan di dalam Islam sudah ditiadakan, karena membebaskan budak di dalam Islam pahalanya begitu sangat hebat, luar biasa. Dan sekali lagi catatan buat Anda bahwa di dalam Islam perbudakan itu bukan di zaman Nabi SAW, tapi ratusan ribuan tahun sebelum Nabi SAW diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, praktek perbudakan itu sudah merajalela di mana-mana. Ya teman-teman, itulah tadi ya, seorang yang ngaku murtadin, lalu dia memakan B2, dan ketika mulutnya penuh dengan makanan haram yaitu B2 tersebut, si orang Kristen yang ngaku murtadin itu mengucapkan lafal Masya Allah. Dan tanggapan dari Ustadz Tasik Ngaji sangat luar biasa. Kita akan bacakan komentar dari para netizen di Indonesia menanggapi video pelecehan dari seorang murtadin yang sedang makan B2 tetapi dia menyebut kata Masya Allah yang notabene itu adalah asma Allah. Teman-teman, ada yang berkomentar seperti ini, orang ini harus segera ditangkap sebelum umat Islam marah, dia telah melecehkan agama Islam. Komentar selanjutnya, kami bangga dan bersyukur punya channel Tasik Ngaji. Sang Ustadz selalu sehat dan selalu istiqomah di dalam berdakwah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala sesuatu yang berupa syubhat terhadap agama Islam memang seringkali diluruskan dan dijawab oleh Ustadz Tasik Ngaji ini. Selanjutnya, silahkan makan babi sepuasnya, tapi jangan menista Al-Quran. Agama Islam sangat jelas mana yang haram, mana yang halal. Ada lagi, mudah-mudahan segera ketangkap, amin ya Allah. Ada lagi komentar, na'udzubillahi min zalik, silahkan makan sepuasmu, kami umat muslim tidak akan pernah goyah dan tetap istiqomah dengan ajaran kami, ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, amin Allahumma amin. Ada lagi komentar, hadir Pak Ustadz, subhanallah, maha suci engkau ya Allah, zat yang punya langit dan bumi, tiada sia-sia engkau ciptakan neraka bagi orang-orang yang diberi peringatan, sedangkan peringatan itu dijadikan bahan olok-olokan. Na'udzubillahi min zalik. Semoga umat muslim dijauhkan dari maksiat, amin amin ya rabbal alamin. Nah teman-teman, ragam komentar ya, banyak sekali dari komentar netizen di Indonesia ternyata sangat menyayangkan
dengan apa yang dilakukan oleh murtadin ketika makan B2 tetapi dia menyebut ucapan Masya Allah. Ada lagi komentar seperti ini, Pak Kapolri tolong dong tangkap orang edan itu menistakan agamaku daripada kami makan hakim sendiri, main hakim sendiri maksudnya mungkin. Waalaikumsalam Pak Kapolri, terima kasih. Nah ini harus diviralkan teman-teman memang ya, agar kejadian serupa beberapa waktu yang lalu seperti apa yang dilakukan oleh Lina Mukherjee, di mana dia memakan babi juga dengan mengucapkan Bismillah, kelihatannya seperti itu ya. Dan ini kejadian ataupun kasusnya hampir sama dengan apa yang dilakukan oleh Lina Mukherjee, makan B2 yang notabene adalah makanan haram, tetapi si murtadin ini mencatut asma Allah dengan mengucap Masya Allah. Nah teman-teman, demikian bantu viralkan ya video saya dapatkan dari Tasik Ngaji beserta komen-komennya agar si murtadin kurang ajar ini segera ditangkap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.